yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran, dan yang kaya sekali mungkin desir 8, 9, 10 subsidinya akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desir 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin. Itu kira-kira utamanya itu, dan itu perlu desain macam-macam karena melibatkan juga BUMN dari Danantara. Tadi kenapa Pak ada rahasia sesuatu? Nggak ada, kalau kenapa saya juga nggak tahu, saya ikut aja. Mungkin takut saya ngomong ngaco. Kapan Pak soal bencana Pak, apakah dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi yang kuartal 4 seperti apa Pak? Dan apa yang Akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari PNBP program mereka seperti apa. Berarti ada kemungkinan nggak nyampe target ya Pak? Ada kemungkinan nggak nyampe target di Q4 ini sama full year 2025 Pak? Bapak kan sebelumnya bilang 5,6 sampai 5,7, apakah bisa menyusul? Oh, kemungkinan selalu ada, cuman berapa persen? Dampaknya 5%, 10%. Saya pikir sih di atas 5, masih akan di atas 5,5%. Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan. Pak, BNPB sudah mengajukan Anggaran Pak. Kami masih tunggu. Oh, belum. Tapi uang mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Itu dari pos mana? Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang Anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Pak, Jadi aman. Karena kata Selios kerugian yang tahap kedua dicairin. Gimana? Mempercepat dana desa untuk dicairin kembali. Kapan? Dana desa. Kan sudah yang kemarin. Bencana ini. Kita sudah cairkan sebagian, sudah semua kan? Sudah, yang dana desa sudah. Berapa? Ya? Nanti Anda tanya. Pak, kalau dari Ada sebagian ditahan untuk Koperasi Merah Putih kan, itu yang diminta. Tapi itu nanti di perusahaan Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa. Apa tadi di dalam Hanya juga juru bayar, bahas ya? soal restrukturisasi KCIC Pak? Ya? Restrukturisasi utang KCIC Pak tadi untuk rencana keberangkatan ke Cina tadi. Tidak ada diskusi itu tadi, cuman kemarin ada seperti itu di waktu di Kemenkeu diskusi dengan Danantara dengan Pak Rosan dan Pak Doni, Pak Rosan kemarin. Pak, di Kemenku kemarin kan juga Pak Rosan minta dukungan fiskal sama pajak ya, Pak. Untuk Danantara. Untuk Danantara tuh. Oh iya, yang memang sesuai dengan peraturan ya kita kasih, yang enggak ya nggak dikasih, kan gitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang dikasih apa Pak? Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi tuh, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia bilang itu kalau selalu bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal. Untuk konsolidasi kita waktu berapa tahun, kasih kita waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action kita akan charge, kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara kan baru, dan itu juga proyek pemerintah, jadi itu hal yang wajar. Nah, yang dikasih, yang nggak dikasih, yang dikasih dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya kalau nggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya yang nggak bisa. Itu kan udah terjadi masa lalu, dan perusahaannya untung, dan ada komponen perusahaan asing juga di situ. Pak, kalau pengurangan subsidi tadi, dia ada angka Nggak ada signifikan pengurangan. perubahan nggak sih Pak? Pengurangan apa? Tadi Bapak bilang ada subsidi. Oh, bukan dikurangin, kita redesign subsidinya supaya lebih tepat sasaran. Karena sekarang setelah kita lihat ternyata yang kaya masih dapat itu aja. Seperti apa Pak Ke daerah Pak, apakah akan ada perbaiki biaya? Tadi kemarin kan Bapak juga waktu awal itu kan juga pernah. Saya dikasih waktu 6 bulan ke depan untuk mendesain itu. Untuk mengkoordinasikan desain tadi. Berapa persen Pak Ya? langkah memperbaiki bea cukai? Langkah memperbaiki biaya cukai ya, misalnya untuk rokok, kita taruh mesin-mesin pencacah rokok, penghitung rokok di pabrik-pabriknya, mungkin akan kita terapkan mulai awal tahun akan diterapkan, dijalankan, akan berjalan penuh
Mei Juni tahun depan. Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak. Jadi kan serius itu, dan nanti Bea Cukai akan menerapkan sistem AI, sistem IT dengan AI di setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.